siapapun yang menyimak, yang hadir menjadi hamba yang kau ridhoi. Bukakan hati kami menerima kebenaran untuk kami anda dengan niat yang ikhlas, ilmu yang manfaat, amal yang kau terima. Kembalinya yang karim antas salim amin. Amin. Alhamdulillah hadirin sekalian, kajian ini yang biasa dilakukan bulanan tahun yang lalu hari ini Allah datangkan saudara kita Ustaz Abdul Somad. Semoga Allah menyayangi dan melindungi beliau selamanya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Acara ini sebelumnya diadakan persiapan untuk pembukaan Masjid Darul Tauhid di Klep. Alhamdulillah. Pak Reda, Pak Majelis Ulama, Insya Allah berada di DKM. Alhamdulillah, terima kasih sudah memfasilitasi semua ini. Juga kawan-kawan semua, Masya Allah. Adik, boleh berdiri asal yang belakang tidak ada penghalang, ya. Syarat berdiri yang utama adalah jangan pernah membuat orang lain terhalang. Silakan berdiri, catatannya yang belakang tidak boleh terhalang. Setuju? Terima kasih Ustaz. Kenapa seperti yang ini? Ustaz Abdul Somad ini oleh Allah ditakdirkan usianya lebih muda dari A. Ngomong berapa usia sudah? Saya 58, beliau 43. Tadi kan kalau tinggal. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, insya Allah setiap ulama pasti ada cobaannya, dan cobaan itu pasti akan membuat semakin bisa dekat dengan Allah. Dan kalau naik pesawatnya lancar, Ustaz lihat banyak yang zikir tidak di pesawat. Gitu. Kalau pesawatnya digoncang, apa yang terjadi? Pada zikir tidak. Gitu ya. Nah, itulah pentingnya goncangan ya. Kalau tidak digoncang, cenderung berubah kalau Allah apa? Begitulah ya. Silakan Ustaz yang mendahului, saya sudah menyimak. Program saya juga membawa acara. Jadi jemaah sekalian, malam ini kita bersyukur kepada Allah atas suatu lama. Saya diberikan kesempatan untuk membuka acara ini dan juga ucapan basmalah. Baiklah, karena saya diamat lebih tua, awalnya begini. Dengar. Jangan pernah berbicara sesuatu yang tidak ada manfaat. Tidak terdengar? Jangan banyak komentar ya. Setiap komentar pasti dicatat oleh Allah dan ada di pertanggungjawaban. Bagaimana sekarang, jelas tidak? Sabar, tenang. Bisa terdengar tidak? Di atas kedengaran tidak? Tapi dari tadi kita ngobrol pada dengar. Maaf panitia. Bagaimana sekarang, jelas? Jelas Ibu berangkat? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyaksikan pertemuan ini? Yakin?
Apakah Allah mendengar apapun yang terucap? Apakah Allah tahu apa yang ada dalam pikiran kita? Apakah Allah tahu isi hati kita? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala tahu persoalan yang sedang kita hadapi? Yakin? Kalau seorang hamba berkeyakinan seperti itu setiap saat, merasa ditatap Allah, merasa didengar Allah, merasa diketahui pikiran dan hatinya oleh Allah, dan yakin masalah yang dihadapinya juga dalam kekuasaan Allah, kira-kira seperti apa orang tersebut? Tenang atau gelisah? Akhlaknya baik atau buruk? Masalah kita umat Islam kepada Allahnya itu kadang-kadang hanya sampai di lisan, belum sampai di hati dengan yakin. Sedikit Ustaz izinkan membuka acara ini ya, nanti Ustaz yang menyampaikan aslinya. Kedengaran ke atas? Kenapa umat Islam belum seindah akhlak yang diharapkan oleh Rasulullah SAW? Satu, karena banyak di antara umat Islam belum belajar tentang indahnya Islam, lebih banyak melihat, mendengar pelajaran yang tidak sesuai dengan tuntunan. Satu. Yang kedua, kenapa umat Islam akhlaknya, perilakunya belum seindah semestinya? Yang kedua, karena kita sering belajar agama ke majelis taklim, tapi belum tentu niatnya ingin dekat dengan Allah. Tidak jarang datang ke sekolah Islam, kampus Islam, pesantren, tapi yang dicarinya dunia, ingin gelar, pangkat, jabatan dari agama. Padahal ilmu agama ini justru untuk membuat dekat dengan Allah. Sampai ada seorang suami yang mengeluh, istri saya ke pengajian seperti makan obat sehari 3 kali, tapi perubahan yang nyata itu baru pada seragamnya, belum pada perilakunya, dan peningkatan yang jelas itu pada cicilan, belum pada iman. Kenapa? Sama boleh jadi belajar agamanya belum dengan niat ingin bisa dekat dengan Allah. 3, kenapa kita semua belum seindah semestinya? Karena seringkali belajar agama kita amalkan, tapi amalnya baru sibuk amal lahiriah. Seperti sholat isya tadi, kita datang ke masjid, kita sholat, ruku, sujud, lahirnya kita taat, tapi hati belum tentu kita ingat ke Allah. Benar? Halo? Jadi kadang-kadang kita sibuk dengan amalan lahir, tapi lalai ke amalan hati. Bahkan tidak jarang ilmu dan amalan kita justru mengotori hati. Jadi ujub, jadi takabur, merasa paling benar, merasa paling soleh, justru karena ilmu dan amal yang kita lakukan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Seharusnya kita belajar agama dan mengamalkan agama itu membuat hati jadi makin bersih, amal makin melimpah.
Demikianlah pendahuluan dari acara kajian malam ini. Penjelasan selanjutnya oleh Ustaz Abdul Somad. Alhamdulillah kita baru saja mendengarkan sesuatu yang menyentuh hati kita. Masya Allah. Gimana perasaan jamaah malam ini bisa berkumpul dengan Kiai Haji Abdullah bin Mastiar? Senang? Alhamdulillah. Senang. Saya terus terang bisa satu majelis dengan beliau. Dulu saya nonton TV dari pagi sampai siang, sampai malam, sampai pagi lagi beliau terus. Tidak pernah terlintas di pikiran saya bisa satu majelis dengan beliau. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ketika orang memuji AAG tampil di seluruh TV, bagaimana cara AAG bisa meluruskan niat dan membersihkan hati? Memang jadi bolak-balik begini. Dulu Ustaz, ya kita ngobrol aja ya. Dulu tidak pernah menyangka akan menjadi posisi seperti ini. Tetapi entah bagaimana takdirnya tiba-tiba menjadi dikenal sebagian orang. Padahal secara keilmuan belum siap dan ada lagi yang belum siap, keimanan belum siap. Jadi ketika makin populer, makin banyak tampil, ternyata saya kehilangan yang sangat besar, yaitu kehilangan rasanya kehilangan kedekatan dengan Allah dibanding sebelum dikenal Allah. Jadi Ustaz populer malah jauh dari Allah. Iya, itu sampai tahun 2006 sebelum Allah memberikan karunia, ditegur, diingatkan, sehingga alhamdulillah mudah-mudahan sekarang sudah bisa lagi menginjak bumi. Kalau dulu jadi terbang kayak bawang gas karena tertipu atau tidak siap dengan popularitas. Itu Ustaz. Sekarang gimana Ustaz jadi orang populer? Ini pas umur saya dulu Pak. Saya dulu mulai diuji popularitas umur 39, 38, 39 mulai begitu. Kita sekarang lagi populer-populernya nih. Tapi saya mulai diuji umur 45, kita 43. Duluan. Bagaimana mungkin orang yang berada di masjid yang semestinya mengingat Allah, yang mestinya berasa berhadapan dengan Allah, tapi justru melupakan Allah? Ini kan ujian luar biasa. Ya memang kalau mulut mudah menyebut Allah, tapi hati belum. Dan bahayanya penceramah model kita Ustaz, ya. Kalau orang awam, wali, alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. ya. Lanjut, main bergabung sini Pak Wali. Makasih Pak Wali, alhamdulillah. Beliau harus banyak didoakan akan jadi orang yang ditakdirkan diberi amanah berat di atas. Jadi kalau lihat pejabat tuh harus kasihan, ya, jabatannya tidak lama di dunia, tapi hisabnya lama di akhirat. Jangan hanya menuntut, yang penting mendoakan. Betul Pak Wali? Ada sebagian orang ketika dia diuji dengan sakit, dia katakan saya sedang diuji. Diuji dia dengan kemiskinan, dia katakan saya sedang diuji. Tapi ketika dia punya popularitas, punya jabatan, dia menganggap ini nikmat. Logika berpikir seperti ini betul atau tidak? Salah. Jadi saya jawab terus. Ini justru ujian yang ada puji, ada caci. Ujian yang terberat itu pujian. Kenapa berat? Karena ujian ini cocok dengan yang nafsu suka. Jadi kalau nafsu suka, itu lebih berat. Tapi kalau nafsu tidak suka, itu cenderung yang lebih dekat yang Allah sukai. Seperti tidur, tahajud atau tidur, pasti nafsu sukanya tahajud atau tidur.
Banyak itu lebih berat. Jadi dipuji itu lebih berat daripada dicaci. Karena kalau dipuji kita sudah jadi merasa seperti apa yang dikatakan orang. Wah, Ustaz Abdul Somad soleh, wah doa itu lebih bahaya daripada Ustaz perbaiki dong. Nah, itu lebih bagus. Berarti kalau gitu kita lebih berusaha mencintai haters daripada rokok. Kita dikritik orang, yang rugi itu sebetulnya kalau terperdaya oleh pujian. Karena bagaimana rasanya kita jadi orang terkenal? Masya Allah, tabarakallah. Kita sedang disadarkan bahwa selama ini kita salah dengan hidup. Selama ini kita merasa kalau sedang sakit diuji Allah. Ketika kita sedang miskin diuji Allah. Ketika kita sedang dapat jabatan, alhamdulillah saya diberi. Padahal sebenarnya juga bagian dari Dan lebih berat ujian. ujian jabatan, Tidak. ujian popularitas. Lebih berat. Kalau orang populer seperti Ustaz Abdul Somad ini ya. Ada contoh lain tak? Kalau orang tidak dikenal, bikin kesalahan bisa dia sendiri. Tapi kalau model orang kita, model Ustaz yang terkenal ini, bikin satu aja kesalahan, ditiru orang banyak, udah nggak tahu gimana ngejar obatnya. Dosa jariah. Iya, dokter disampaikan, apalagi sekarang dengan seperti ini lebih sensitif lagi. Makanya siapapun dan orang terkenal itu bukan karena maunya orang, karena maunya Allah. Ujian, tidak usah ingin terkenal, dan kalau gak ada takdirnya jangan terkenal. Tapi yang sudah ditakdirkan terkenal harus obat habis-habisan supaya tidak terperdaya oleh terkenalan. Bagaimana memanage hati kita supaya kita tidak terperdaya oleh setan yang luar biasa? Jadi tidak sesuai rencana saya. Saya sedang belajar ilmu tauhid. Bersihkan hati. Tidak boleh mengaji berjamaah. Begini, kata guru saya, kalau kita sedang diuji dengan dihormati orang lain, pokoknya kalau orang menghormati kita pasti minimal dua hal. Satu, yang dipuji oleh orang itu pasti karunia Allah. Wah, ini pintar, pasti karunia Allah. Wah, ini hebat, pasti karunia Allah. Wah, ini kaya, pasti karunia Allah. Pokoknya kalau orang puji kita, yang dipuji itu pasti pemberian Allah. Itu yang pertama. Jadi kan kita harus tahu, oh, ini yang dipuji pemberian Allah. Yang kedua, kenapa kita dipuji orang? Karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan dan kekurangan. Nah, kata guru saya, kalau kita sedang dikagumi orang, dipuji orang, sibuk lihat apa yang Allah tutupi daripada sibuk menikmati pujian penghargaan. Jadi sebenarnya ketika kita sedang dimuliakan, diagungkan, dihormati, disanjung tinggi, sebetulnya bukan prestasi kita, tapi karena pemberian pinjaman Allah dan Allah menutupi aib cacat kita. Nah, dan itu ujian lebih berat daripada yang ini. Kenapa Allah tidak buka? Itu semua karena sayang Allah kepada kita. Sayang Allah. Mungkin doa orang tua, mungkin kita pernah nolong seekor kucing, mungkin kita pernah ngasih minum burung, dan Allah suka dengan kebaikan kita yang kita tidak merasa hebat dengan kebaikan itu, tapi Allah suka. Biasanya orang bicara tentang masalah dunia ini, dia melihat yang di luar, ekonomi, politik, sosial, budaya. Tapi lebih mengajak kita untuk melihat ke dalam. Sebenarnya masalahnya ada di dalam hati. Bahkan jelas sekali Ustaz, inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa ahwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak lihat kepada mata, tapi Allah melihat hati dan amal. Ustaz, maaf ya, mungkin Ustaz apa? Ustaz lebih apa? Tentang dalil yang 3 dihisab pertama. Yang pertama mujahid yang merasa berjuang sampai terbunuh di medan perang, dan ketika dihisab ditampakkan nikmat, dia mengakui apa yang kau lakukan
Ya Allah, saya sudah berjuang sampai saya mati di medan perang. Saya lakukan lillahi ta'ala. Apa Allah menjawabnya? Kata dusta kamu, bohong kamu. Kamu berjuang karena ingin dianggap pemberani dan sudah kau dapatkan ujian itu. Akhirnya dia diseret, tertelupuk, masuk ke dalam neraka. Bukan kurang perjuangannya, bukan kurang pengorbanannya, bukan kurang pengakuannya, yang kurang cuma satu. Hatinya lebih suka dipuji oleh manusia daripada kedudukan di sisi Allah. Walaupun dalam pandangan manusia seorang mujahid mati jihad bisa dibilang berdarah-darah. Iya, tapi Allah tak tahu hati orang. Yang kedua, orang yang belajar agama dan yang mendakwahkannya seperti Ustaz Abdul Somad, Ustaz yang belajar sampai ke Mesir, sampai ke Maroko, ini yang kedua. dan merasa lama di Arab, padahal onta lebih lama. Yang kedua, yang ketiga kita akan lanjutkan setelah yang satu. Yang kedua itu yang belajar agama dan mendakwahkannya, belajar Quran dan membacanya. Tidak semua ke surga. Jadi jangan kaget kalau di akhirat, nauzubillah min dzalik, ada ulama yang terkenal di dunia tapi tidak ke surga. Ilmunya luas, dalilnya bagus, baca Quran yang fasih, hafal Quran, tapi ketika dihisab kadzabta, dusta kamu. Kamu belajar agama dan dakwah karena ingin dianggap alim, dianggap ulama, dai, kondang, dan sudah kau dapatkan di dunia, diseret ke neraka. Kau ingin dianggap kori dan sudah kau dapatkan. Tidak kurang ilmunya, tidak kurang Qurannya, yang kurang satu saja. Apa yang hati. Jadi tidak cukup kita sibuk beramal kalau tidak menjaga membersihkan hati, dan cuma satu penyebabnya. Dia senang dengan kedudukan di sisi manusia dengan menggunakan amalan akhirat. Itu yang membuat Mencari kedudukan dunia dengan berbagai macam bunga-bunga keindahannya justru dengan amal akhirat. ya, itu yang membuat. Padahal yang diinginkan Allah tundukkan dunia untuk memperoleh akhirat. Iya, coba jelaskan. Yang ketiga, Saya sering cerita ini antara dunia dan akhirat ya. Mana yang tidak disukai Allah? Bu, akhwat, mana yang berbahaya bagi seorang wanita? Ingin kelihatan cantik atau ingin kelihatan solehah? Jangan ingat, mana yang bahaya bagi seorang wanita? Ingin kelihatan cantik atau ingin kelihatan solehah? harus kita voting namanya. Gitu. Mungkin mereka ingin kelihatan cantik. Kalau sebab itu maka karena banyak lelaki ingin perempuan itu lebih cantik daripada ingin soleha, makanya perempuan lebih banyak mempercantik diri daripada mempersoleha. Oh, benar. Saya baru dapat dari berpuasa. Tapi yang bahaya tuh ingin kelihatan solehah. Kalau wanita ingin kelihatan cantik, fitrahnya. Kalau lelaki ingin kelihatan cantik, tergede ya. Bolehkah Bu wanita ingin kelihatan cantik? Jawab, boleh tidak? Yang mantap boleh tidak? Untuk siapa? Untuk siapa? Kalau wanita ingin kelihatan solehah, pasti menggunakan hak Allah. Jadi lebih mendung yang harusnya zikir untuk Allah, tapi dia ingin dipuji oleh orang ahli zikir, dan itulah yang membuat Allah marah karena dia menggunakan amalan hak Allah untuk mencari pujian manusia. Itulah sebabnya Ustaz, ulama, qori, giliran Ustaz, ya. Silakan Ustaz, jangan nanya terus.
Ketika sekarang orang berbicara tentang masalah ancaman-ancaman yang luar biasa, disintegrasi bangsa, kemudian bully pada ulama, kemudian dengan berbagai macam masalah. Sebetulnya masalah ini di luar atau masalah manusia ini di dalam? Nggak ngerti Ustaz, kurang jelas pertanyaan. Masalah manusia ini sebetulnya masalah ekstern yang di luar, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah politik, atau dia sebetulnya punya masalah di dalam dengan hatinya kotor. Dan bagaimana cara mensucikan tasbih dan nafsu? Apa hubungannya dengan tauhid? Selalu mengkaji tentang masalah tauhid. Apa sebenarnya target dari tauhid? Saya belum pernah ditanya kayak gini terus-terusan. Duduk bersama seorang yang lebih paham tentang masalah kehidupan. Ada ilmu yang tersurat, ada yang tertulis, tapi ada yang tersirat. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, tidak tersurat, tidak ada dalam tulisan, tidak dikatakan oleh ulama, tapi dia dapat ditangkap. Ittaqu firasatal mu'min, takutlah kamu pada firasat orang beriman. Fa inna yanzuru bi nurillah, dia bukan memandang dengan matanya, tapi dia dengan memandang dengan pandangan Allah yang diberikan Allah pinjaman kepada dia. Maka duduk sejenak dengan orang berilmu sama dengan duduk berjam-jam bahkan berhari-hari di perpustakaan. Kita nikmati duduk bersama dengan orang berilmu ini, maka kita ambil semuanya, mudah-mudahan jadi bekal kita di masa akan datang. Takbir. Allahu Akbar. Tauhid. Rasulullah saya pertama baru kali ini saya dipaksa menjawab mungkin ilmu yang saya dapatkan begini. Mengapa Rasulullah SAW diutus ke bumi? Innama bu'ithu litutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Beliau bersimbah keringat, air mata, bahkan darah agar kita semua memiliki akhlakul karimah. Karena semua masalah itu gara-gara akhlak yang buruk. Politik itu tidak ada masalah, tapi menjadi masalah kalau berpolitik dengan akhlak yang buruk. Ekonomi itu juga tidak masalah, tapi jadi masalah kalau akhlak buruk. Dalam rumah tangga juga yang jadi masalah itu adalah akhlak. Nah, ada ikhwan yang belum nikah. Maaf, akhwat ada yang belum nikah. Coba dengar gini ya, akhwat khusus bagi yang belum nikah, yang udah terima apa adanya ya. Apa adanya? Apakah punya suami yang rupawan? Jawab. Sudah rupawan, pinter mau? Sudah rupawan, pinter, banyak uangnya mau? Tapi akhlaknya bejat mau? Jelas. Ada harapan untuk saudara-saudara ya, yang kurang rupawan, kurang pintar, kurang duit, asal akhlak mau, betul? Udah rupawan, pintar, udah pintar, banyak uangnya, tapi akhlaknya mulia. Suara terkeras masalah rupa, tapi masalah akhlak, benar? Nah, akhlak itu menurut ilmu yang saya dapatkan pilarnya dua. Jadi kalau orang ingin berakhlak baik menurut Rasulullah, itu pilarnya dua. Satu, kepada pencipta, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar bersih tauhidnya. La ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Hatinya itu tidak menuhankan apapun selain Allah. Tidak menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, walaupun dia punya, tapi tidak ada lengket di hatinya terhadap dunia ini. Allah saja, mau dia jadi menteri, jadi gubernur, jadi wali kota, jadi tidak ada masalah. Hatinya itu saya bukan hamba siapa-siapa selain hamba Allah. Buahnya dua, patuh dan pasrah. Cirinya juga dua, rojak dan khaufnya kepada Allah. Itu tauhid. Nah, yang kedua, kaki yang kedua adalah kepada ciptaan. Ciptaan Allah, rahmatan lil alamin. Kepada pencipta bertauhid,
kepada ciptaan rahmatan lil alamin. Penuh kasih sayang, keinginan agar orang-orang itu punya nikmat iman, bisa selamat dunia akhirat. Itu Ustaz yang saya tahu. Makanya Ahmad selalu mengkaji masalah tauhid, bahkan pondoknya Darut Tauhid. Pertanyaan yang menggumpal mengkristal di kepala kita selama ini, mengapa tauhid? Ternyata masalah manusia ini dapat diselesaikan dengan doa kepada Khalik, hanya bergantung kepada Allah. Tapi selama ini kalau kita bicara tentang masalah orang bertauhid, biasanya katanya zuhud, jangan bergantung kepada harta, jangan bergantung kepada kuasa. Akhirnya dia hidup miskin, susah, melarat. Tapi ini hanya yang unik. Dia bicara tentang tauhid, bicara tentang zuhud, motornya gede. Bukan motor gede, itu motor sedang, sayangnya kecil. Bicara tentang masalah tauhid, orang selalu mengatakan kalau sudah tauhid kita murni, jangan lagi pandang kepada harta, tinggalkan ekonomi, tinggalkan. Tapi justru hati tidak demikian. Tauhid tetap, tapi kita lihat kehidupannya baik, ekonominya mapan, kehidupannya bagaimana menyeimbangkan ini sehingga umat tidak tersesat dalam pemahaman yang keliru, pemahaman Islam. Tidak menuhankan itu bukan berarti tidak punya. Kata kuncinya bukan berarti tidak menuhankan, berarti tidak punya. Iya, gini. Kita punya harta, tapi tidak menuhankan harta. Itulah zuhud. Ada orang yang tidak punya harta, tapi menuhankan harta. Tetap saja dia walaupun bokeh, tetap tidak bagus keyakinan. Orang yang tidak punya harta, tapi menuhankan harta, ingin punya harta, kalau tidak punya harta, masuk nerakanya 2 kali. Dan berbeda, urusan Allah. Aku sudah pasti menderita, karena setiap kali kita menghilangkan sesuatu selain Allah, Allah kan tahu isi hati kita, pasti Allah turunkan gelisah. Jadi kalau misalkan sudah menyadar ya, sudah ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dikagumi, kemakhluk, sudah pasti Allah menaruh di hati ini kegelisahan, kesengsaraan. Makanya kalau punya dunia tidak ada masalah, tapi jangan sampai menganggap dunia inilah penjamin hidup kita. Zuhud itu kan bukan tidak punya uang, Ustaz. Orang yang zuhud itu mau punya 1000, 1.000.000, 1.000.000 sama, karena dia lebih yakin dengan jaminan Allah daripada apa yang ada di tangan. Itu zuhud. Bagaimana menguatkan keyakinan? Harus dilatih, Ustaz. Jangan lagi. Ya misalkan ini nanti ada sedekah, ya jangan suka ragu-ragu. Sedekah berapa? Gak usah itu. Ada sini, coba aja keluar. Buka jam keluarin, cincin keluarin, pasti nyesel. Tidak dari foto saya jadi dermawan, itu nyeselnya. Ini akan ada ujian. Ada sesudah itu biasakan ini ujian. Mana kotaknya? Belum panas. Jadi seperti tukang parkir, banyak mobil, tidak sombong, ganti-ganti tidak takabur, diambil sampai habis, tidak sakit hati, Tidak ada rasa memiliki. tidak ada. Bagaimana melepas rasa kepemilikan, rasa ketergantungan, rasa keterikatan dari dalam hati? Jadi saya ini yang ketempuhannya. Jadi harus dengan riyadhah. Tidak bisa ilmu ma'rifatullah ini hanya dengan belajar, tapi harus ada mujahadah melepaskan. Makanya seperti kalau saudara ragu terhadap uang, latih saja. Yang punya uang, potong 5%, sedekahkan. Dia jadi miskin tidak? Enggak juga. Potong 10%, jadi miskin tidak? Oh, enggak. Potong 20%. Tuh, lihat, lihat kan? Semuanya tegak. Padahal baru rencana. Tapi 5% mereka masih senyum. 20% baru rencana. Saya misalnya maaf ya, kalau saat ini tiba-tiba ada tamu, saya mengasih uang ke ayah, boleh ngasih ke saya misalkan sekarang 20 miliar, loh aja, udah dari itu, saya bagi 10 miliar untuk ikhwan, 10 miliar untuk akhlak, kok bagi, gitu. Namanya juga orang masih pelit.
apalagi yang lalu. Suatu ketika saya sedang pergi umroh, lalu kemudian saya melihat ada cincin yang sangat cantik. Saya sangat suka. Lalu saya beli, lalu saya pakai, lalu saya menikmati. Hati saya mulai tergantung, karena kalau dia pergi pasti saya akan kehilangan. Sampai akhirnya saya suatu tempat ceramah, ada bapak-bapak mengatakan, cincin Ustaz cantik, saya suka, boleh nggak untuk saya? Lalu kemudian saya berikan kepada dia. Saya ingin mempraktekkan ceramah dulu waktu di Darut Tauhid. Jangan ada keterikatan. Saya ingin lepaskan ini, cincin ini saya lepaskan. Saya amalkan ceramah. Saya tidak ada keterikatan dengan cincin ini. Menyesal saya. Ceritanya belum selesai. Oh ya. Begitu saya berikan, saya menyesal dalam hati saya. Ini gara-gara mengamalkan ilmu. Gitu. Jangan ada keterikatan. Lepaskan semuanya. Saya lepaskan satu cincin. 2 hari setelah itu saya ceramah di Makassar. Datang bupati, tidak boleh sebut nama, tidak boleh etiknya. Dia lepaskan cincin yang dia sayangi, yang lebih mahal yang dari saya punya. Ini yang saya. Masya Allah, alhamdulillah. Pakai, Yakin kan? pakai beliau. Kasih. Saya dulu dilatih guru saya begitu Pak. Pokoknya Kembalinya lebih mahal. Sudah nggak dianggap lagi ya, saudara jangan mengharapkan apa-apa ya. Makanya saya kalau begitu bawa apa-apa, kalau tidak. Dunia ini adalah kamu bagus, kasih kan sampai dulu sekali baju itu sampai tinggal satu baju untuk ceramah. Nah malam minggu itu saya ingat ceramah di Jatinangor. Contoh karena ceramah ini mampu. Kedengaran kok? Jelas? Dari tadi tidak kedengaran. Yang sebelahnya gini, yang sebelahnya gini, gimana? Jelas sekarang? Ya memang itu tidak mungkin memuaskan setiap orang. Nah diri saya ingat tuh Ustaz ya, pada subuh waktu itu saya masih tinggal dengan orang tua. Sedih karena pagi harus ceramah tapi baju tidak ada karena yang semalam kotor. Ya Allah, saya sudah berusaha mengamalkan perintah guru saya, tapi sekarang saya nggak punya baju ganti untuk ceramah. Masya Allah, ibadah subuh datang tuh kamu bawa baju batik 2 seperti ini sampai ini. Belum pernah saya punya baju batik. Tolong pakai ini. Saya beli tapi kekecilan mungkin dia akan 2 sekaligus. Alhamdulillah Allah ilhamkan beli tapi dibikin kekecilan sehingga ngepasnya buat saya. Jadi benar-benar tidak akan pernah balasan dari Allah itu mengecewakan. Dimana kalau ketika memberi itu ada harapan dalam hati, mudah-mudahan Allah balas kemudahan. Boleh, karena harapnya dari Allah. Hanya levelnya belum level bagus. Kalau level yang paling bagus VIP tanpa ada harapan sama sekali. Ya Allah udah tahu kita berharap di hati kecilnya. Lintasan hati wa huwa alimun bidzati sudur wa asiru qawlahu awi jahadun innahu alimun bidzati sudur. Mau kau rahasiakan kata-katamu, mau kau keraskan seperti ini, sesungguhnya Allah tahu siapa. Allah tidak tahu. Sulitkah bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan yang kita minta? Kenapa Allah tidak pernah mengabulkan semua keinginan kita? Apa rahasia di balik? Karena belum tentu baik yang kita inginkan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi kau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu, dan boleh jadi kau suka padahal buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi kekeliruan kita selalu menginginkan Allah ikut nafsu kita. Benar Ustaz.
Padahal semestinya kita yang menurut Allah. Sebetulnya tidak penting keinginan kita itu, yang terpenting keinginan Allah yang terjadi pada diri kita. Bagaimana caranya menundukkan keinginan kita mengikut kehendak Allah ketika yang kita inginkan tidak tercapai, hati kita tetap lapang. Gimana caranya? Ya Allah, belum pernah banyak saya ceramah ini. Santri di Darul Tauhid pun ada yang dari kayak gini. Gak apa-apa begini hadirin, sebetulnya saya mau dengerin ceramah beliau ini. Tujuh tidak begini atau saya balik aja? Jadi Ustaz, apa pertanyaannya kan? Selalunya kita menginginkan Allah mengabulkan keinginan kita. Ketika Allah tidak memberi apa yang kita inginkan, lalu kita merasa sempit, sulit, marah. Bahkan tidak sedikit dari orang marah kepada Tuhan. Nauzubillah. Bagaimana kita menundukkan keinginan kita mengikut kehendak Allah dengan hati yang lapang? Memang ini tauhid. Kalau kita tahu Allah Maha tahu yang terbaik bagi kita, kita tidak akan ngotot dengan keinginan kita. Kita pasti melakukan dua hal. Satu, musyawarah dengan orang, yang artinya yang kedua istiqoroh. Tugas kita kan cuma tiga: meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, dan pasrahkan kepada Allah. Kita ini hamba, tidak berhak mengatur Allah. Kita ini hanya meluruskan tugas kita kan, bukan menentukan sesuatu. Tugas kita itu niatnya lurus, inilah ta'ala, ikhtiar yang maksimal di jalan Allah, dan yang ketiga, kalau baik silakan, kalau tidak baik jangan. Mungkin perannya ini yang penting Ustaz. Kalau orang tidak pakai prolog niat cara yang benar dan awal, pasti lupa. Ini kan prinsip luka di hati itu kan karena melekat. Seperti perangkok melekat di amplop, ketika dicopot robek dia. Nah, kemelekatan hati kita, lengketnya hati dengan sesuatu, itulah yang bikin kita banyak sakit hati. Karena melekat. Melekat, kayak pengen dipuji, orang tidak muji, sakit hati. Pengen dihormati, orang tidak menghormati, sakit hati. Gitu. Keinginan sumber penderitaan. Oh ya? Iya benar, Ada lagi nanti. Coba Ustaz, jelaskan takut keinginan sumber penderitaan. Semakin besar keinginan, semakin besar hawa nafsu, semakin besar kekesalan dan penderitaan ketika tidak terkabul, karena kita sudah membuat suatu obsesi besar. Tapi kalau kita lihat hadis Nabi SAW, Nabi berkata, saat aku lihat percikan batu pertama, kamu akan membebaskan roh. Saat aku lihat percikan batu pertama ketika menggali khandak parit, ketika berbenturan pacul besi itu dengan batu, aku melihat cahaya, kamu akan membebaskan Yaman, kamu akan membebaskan Syam, kamu akan membebaskan Rom. Apa beda obsesi keinginan dengan cita-cita? Karena Nabi mengajarkan kita punya cita-cita tinggi. Ada dalil ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wa la tahzan. Yang lanjutan dari al-mu'min al-qawi. Ya, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dhaif wa fitum khairun. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, kalau pada keduanya ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'u. Bersungguh-sungguhlah, antusiaslah, semangatlah dengan apa yang bermanfaat bagimu. Ada lanjutannya, wasta'in billah, minta tolong Allah, wala tahzan, dan janganlah kamu bersikap lemah. Jadi kata kuncinya adalah bermanfaat atau tidak bermanfaat, dan minta tolongnya kepada Allah. Silakan punya cita-cita setinggi bintang di langit, tapi jangan pernah lepas tua, bermanfaat atau tidak bermanfaat. Cita-cita ini jadi bermanfaat. Bukan obsesi, bukan menuruti hawa nafsu. Tergantung dalam bayangannya gubernur itu apa. Bahkan cita-cita jadi ulama juga harus dipertanyakan. Kamu ingin jadi apa? Saya pengen jadi ulama. Kenapa? Karena ulama itu keren, dihormati orang, ulama dapat amplop, dan dunia itu bukan pengen akhirat. Nah kalau gitu ulama itu dunia itu gak boleh. Dia pengen jadi ulama versi itu.
Kalau saya ingin jadi ulama, kenapa? Karena saya ingin punya hati yang takut ke Allah. Bagus. Pengen jadi gubernur, boleh, terserah mau jadi apa. Dengan jadi gubernur, mudah-mudahan saya bisa mengambil keputusan yang paling adil. Karena Indonesia ini dibangun dengan negara kesepakatan. Tolong ini teman-teman disimak ya. Indonesia ini dulu awalnya dibangun oleh kesepakatan para tokoh-tokoh kita, tidak hanya umat Islam, tapi ada juga tokoh-tokoh yang selain agama Islam sepakat membangun negeri ini dengan berdasarkan Pancasila. Itu kesepakatannya. Nah, kita misalkan sekarang sudah ada, kita harus menyadari bahwa memang cikal bakalnya ini adalah kesepakatan, bukan hanya milik umat Islam. Jadi kita harus mengerti dan menghargai hak-hak orang lain juga, karena memang kesepakatannya begitu. Jadi kalau saudara dari Australia, ya memang begitu kesepakatan awalnya. Nah, kita kalau saudara pengen jadi gubernur, dengan begini saya mudah-mudahan bisa bersikap adil kepada umat Islam, mudah-mudahan bisa menjadi tauladan, mengajak ibadah dengan benar, berakhlak dengan baik. Kalau niatnya jadi pejabat untuk keadilan, untuk kemaslahatan, jadi tidak jadi tidak dapat pahalanya. Manfaatnya paling tidak Kiai Haji Abdullah bin Masyar bisa memuluskan, merubah Bank Riau Kepri menjadi Bank Riau Kepri Syariah. Bayar tidak bayar? Ulangi. Bank Riau Kepri konvensional. Ya. Kalau ada orang yang suka ngaji, punya kekuasaan, bisa berubah menjadi Bank Riau Kepri Syariah. Itu ada manfaat atau tidak ada manfaat? Saya kira setiap transaksi kebagian pahalanya. Setiap transaksi Dia kepala daerah yang memberikan keputusan seperti itu dapat pahala, karena untungnya jadi kepala daerah, jadi pemimpin itu kalau menentukan kebaikan dia dapat pahala menang. Wali kota. Allah Akbar. Allahu Akbar. Tadi saya sempat cemas juga ngomong menjadi pejabat itu jabatannya nggak lama, tapi hisabnya di akhirat lama. Saya khawatir orang yang ngaji jadi takut. Makanya diteruskan dengan begini, jadi mulai senang. Wali. Sekarang lebih senang sudah mendengar kalau pahala Allah. Jadi kita kalau lihat pemimpin hari ini, kalau tinggal satu doa ya, yang harus kita minta doa buat siapa? Doakan pemimpin. Dan doa itu cuma satu. Iya. Kenapa nggak minta doa untuk kita supaya jadi istiqomah? Iya itu juga. Jangan bikin saya dalam posisi sulit. Ini kalau kita mintakan selalu ya, ini tinggal satu doa. Doakan dan beri jalan. Doakan pemimpin menjadi pemimpin yang adil. Karena kalau adil, banyak orang yang dapat merasakan Allah. Allah Allahumma imaman adilah, berikan kami pemimpin yang adil. Amin. Ya Allah. Kenapa Anda mau jadi pemimpin? Saya pemimpin. Ya, pemimpin rumah tangga. Bukan kalau dijawab. Udahlah, bagi-bagi kita. Udahlah. Ada bagian. Jadi kan, jikalau suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Saya kan ngumpul. Atau nggak mau jadi gubernur karena mau jadi presiden? Kalau mau, enggak lah. Tidak, alhamdulillah. Jadi saya sudah ngobrol dengan Pak AR, gubernur itu. Seperti apa sih kehidupan gubernur? Apa tanggung jawab? Apa itu saya kontak dengan beberapa gubernur lain. Oh ternyata saya merasa ini bukan bagian dari hidup saya seperti itu. Ya. Intinya apapun jabatan, apapun profesi, semuanya dua. Pertama, bermanfaat buat orang banyak. Yang kedua, minta tolong kepada Allah. Ya, kalau menurut kendali tadi, Chris, Ada saya kuasa, kuasa itu. wala ta'tas, dan janganlah kamu bersikap lemah. Apa saran nasihat Akak Gim Kiai Haji Abdullah bin Masyar buat anak-anak muda? Saat ini anak muda ini luar biasa, apalagi kita tinggal di provinsi dengan pulau-pulau terluar.
narkoba, semuanya sampai ke sini duluan. Narkoba mampir ke sini duluan. LGBT juga mampir duluan. Corona mampir juga duluan. Apa sarana untuk anak-anak muda ini? Kalau saya memikirkan negeri ini, maka yang harus ada dalam pikiran kita adalah generasi muda. Karena generasi muda sekarang akan jadi para pemimpin di masa yang akan datang. Kalau kita sedih, misalkan ada ketidakjujuran di beberapa tempat, maka pastikan kita keluarga jadi orang jujur. Kalau lihat perpecahan di masyarakat, misalkan ada kecebong dan pamret, kita jadikan kecebret. Ya. Sudah selesai itu ya, makan energi, betul tidak? Jadi kalau saya boleh pesan ke generasi muda ya, satu, jangan pernah jauh dari ilmu agama. Karena Rasulullah bersabda, man yuridillahu bihi khair yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Cuma seperti tadi, belajar agamanya itu betul-betul dengan niat untuk dekat dengan Allah dan manfaat untuk makhluk-makhluk Allah. Jangan sampai belajar agama untuk kepentingan nafsu. Bisa ya. Dan rasanya untuk orang Kepulauan Riau belajar agama tidak ada lagi halangan alasan, karena Darul Tauhid di Batam sudah berdiri 2004, 16 tahun yang lalu. Iya, kebebasan tanahnya. Kita pun baru beberapa bulan ini, tahun ini. Apa kendalanya sampai 16 tahun? Mungkin Allah lihat hati kami belum ikhlasnya di dalam, belum belajar ikhlas. Karena kalau Allah mudahkan ya mudah. Kalau dulu mungkin belum layak diamanati seperti itu. Ya itu coba mudah. Yang kedua, jangan jauh dari orang-orang soleh, teman-teman. Karena bergaul dengan penjual minyak wangi, bau bakaran, bergaul dengan pandai besi, bau bakaran. Jelaskan bisa tentang hadis itu, yang tentang pergaulan. Saya bagian poinnya Ustaz yang menjelaskan. Coba. Saya dulu ketika masih kuliah di Mesir, kami musim haji, pergi haji, 2 malam naik kapal laut untuk lepas gelombang seperti tenggelamnya kapal Pandawi. Setelah sampai di Makkah, itu teringat yang ceritakan tentang minyak wangi. Memang kami senang sekali berteman dekat dengan tukang minyak wangi, karena dapat parfum gratis. Tapi begitu kita berteman dengan pandai besi, walaupun kita tidak berteman akrab, tidak kenal, dekat sedikit saja percikan apinya akan membuat baju kita bolong, bau asapnya kecipratan. Maka saya bisa dekat dengan orang yang punya parfum itu, masya Allah, harus menebak. Selesai kita duduk ini, insya Allah kalau bertemu. Jadi benar, saya dulu sangat gaul nih Pak. Pada waktu diuji dengan popularitas ya, dia gaulnya berkurang dengan ulamanya. Jadi lebih banyak ya begitulah. Ada artis, pengusaha, pejabat dan sebagainya. Sehingga gayanya jadi berbeda dari waktu itu ya. Waktu saya merasa kesalahan saya dalam ujian popularitas dulu. Salah baru, tetapi ketika sudah mulai banyak bergaul dengan ulama, orang-orang soleh dan duafa, saudara-saudara kita yang memiliki kekhususan, mari jauh lagi dalam berkata. 3, jangan pernah jauh dari masjid, karena bergaul datang ke rumah orang baik. Tadi kita ke rumah siapa? Beliau, saya dijamu di rumah orang baik, dijamu. Apalagi datang ke rumah Allah yang maha baik, Allah dijamu. Masya Allah, jangan pernah jauh dari masjid. Ciri orang Islam, sholat Jumat. Ciri lelaki Islam, ciri lelaki beriman, sholat subuh jamaah. Ciri lelaki solehah,
diridhoi oleh Allah, sholatnya di rumah terus, maka jadilah laki-laki sejati men. Nah itu aja. Hari ini kita sedang berhadapan dengan dunia global, segala yang ada di luar masuk ke kepala anak-anak muda kita tanpa filter. Dengan 3 pesan AA, jangan tinggalkan majelis ilmu, jangan pernah meninggalkan duduk bersama ulama, jangan pernah meninggalkan masjid. Tapi ada sebagian orang berpikir, kalau kita duduk dengan orang baik, dia kan memang sudah baik. Kenapa kita tidak duduk dengan artis supaya kita bisa mempengaruhi? Kenapa kita tidak duduk dengan pejabat supaya kita bisa mempengaruhi? Bukankah agim dengan duduknya dengan artis dengan pejabat bisa mempengaruhi, mewarnai? Masalahnya dulu iman saya belum kuat, jadi saya yang terwarnai. Ukur dulu jadi kita ini pakai apa lagi? Kalau kita belum sekuat lagi, gaul itu kita jadi apa? Terus standar kuat gak kuatnya apa? Oh jadi dicas, kayak apa aja dicas, baru pakai, cas lagi, pakai. Kan kalau telat ngecas, toh Intinya tetap majelis ilmu, iya, duduk dengan ulama, tetap istiqomah ke masjid. itu chargernya, jadi kita keluar. Tapi kalau saya keluar nggak punya charger, ya. Hadirin sekalian, kita simak sekarang uraian dari Ustaz Abu Somad, bukan hanya nanya saya gitu. Ngomong sesuatu saya sampaikan. Insyaallah jamaah sekalian, kita sedang duduk bersama Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah bin Nasir di usia beliau yang 58 tahun. Kalau PNS ini sedikit lagi beberapa bulan lagi sudah pensiun. Tapi beliau masih bersemangat luar biasa. Mudah-mudahan energi beliau menular ke kita semua insyaallah. Beliau pernah menjadi orang berpengaruh sampai hari ini. Beliau punya pondok pesantren besar, bahkan karyawan dari mulai security sampai yang general manajernya sekarang sampai 1.500 orang. Tidak hanya berpikir tentang bagaimana mencetak Al-Quran, memperbaiki para hafiz, mendidik anak bangsa, tapi juga sampai ke hal yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita, bersepeda. Bahkan sekarang semua karyawan naik sepeda, dan saya akan dihadiahi sepeda lipat dari saya ingatkan ini sudah dia lupa. Dengan bersepeda hormon kita menjadi sehat. Dengan bersepeda kita terus bersemangat. Dengan bersepeda lapangan parkir tidak terlalu banyak diambil tempat. Dengan bersepeda banyak sekali yang beliau sampaikan. Intinya bersepeda, dan saya tadi sudah naik sepeda. Bagaimana kesehatan fisik di zaman sekarang? Bagaimana AA bisa menjaga kesehatan fisik? Hampir tidak terlintas di pikiran orang 58 tahun. Seperti 1828. Apa tipsnya? Apa yang membuat kita bersemangat dan sehat? Karena tugas dalam hidup ini ibadah, dan ibadah itu memerlukan, kalau ingin bagus, memerlukan vitalitas. Satu, kita lihat contoh Rasulullah SAW sampai usia 63 tahun, beliau yang saya dapat ilmunya fit, bukan sehat, fit. Kalau sehat dan fit itu ada bedanya. Kalau fit itu ready to combat, selalu siap dengan tugas apapun. Ya, kalau sehat, ya sehat, tapi belum tentu siap bertugas. Sehingga Rasulullah SAW tahajud sampai bengkak kakinya kuat. Kalau kita bengkak tidak dengan jatuh ya. Hadirin, dan Rasulullah SAW dengan kekuatan fisiknya itu manfaatnya jadi optimal. Kita tidak perlu ingin kelihatan six pack, Rasulullah six pack ya, hadirin. Tapi kita bukan untuk dilihat orang six packnya, tapi kesehatannya membuat kita optimal di dalam mengabdi kepada Allah dan untuk umat. Kan prinsipnya kepada Allah menghamba, kepada umat berkhidmat. Dan kalau kita sehat, mudah-mudahan jadi maksimal. Pak Wali, setujukah Pak Wali kalau masyarakat Batam ini beralih dari motor ke sepeda? Sudah disiapkan Pak?
Iya Pak, tolong disiapkan dari saya hampir kesambar truk Pak di sana. Saya tambahin ya, karena guru jadi mau ngasih sepeda, jadi saya jadi ingatkan terus. Teman-teman, Kira-kira masih lama nggak? Sudah kami gambar sepeda tadi kan akan menjadi baru gambaran yang aja sing sekali atau apa yang kami dorong. Namanya empty bike ya. Nah, kalau tagnya di Bandung itu bike for ibadah, bersepeda untuk ibadah. Teman-teman, saya mohon maaf ya, di dalam Islam itu tidak cukup hanya membaguskan tauhid dan ibadah, tapi ada satu tanggung jawab kita adalah rahmatan lil alamin, menjaga kelestarian alam ini. Jadi, tolong rekan-rekan, sedih sekali kalau kita lihat umat Islam kalah kebersihannya oleh negara tetangga yang belum mengenal Islam. Singapura bersih, benar? Kita kadang-kadang ada yang minum sambil jongkok. Kenapa kamu minum sambil jongkok? Sunnah dong, dokter. Lempar. Wah, jongkoknya sunnah. Ini botolnya dilempar. Gitu. Benar. Nah, termasuk kelestarian alam ini, kalau kita coba bersepeda ternyata beda. Cung yang punya kebiasaan bersepeda rutin sedikit itu oleh kami mencoba di sana menganalisa dari 1.300 santri bersepeda jauh lebih sehat, badannya lebih sehat, lebih segar. Yang kedua lebih gembira, karena ternyata bersepeda itu membuat hormon gembiranya kuat. Bedanya capek naik motor dengan capek bersepeda. Kalau naik motor capek bawaannya mau tidur, kalau sepeda udah capek bawaannya segar, sehingga oksigennya banyak di otak. Juga dengan bersepeda itu udah silaturahim ke tetangga, dan sesama bersepeda juga nggak kenal kering-kering ya, benar. Jarang naik motor tinggi malah belakang deh. Dan juga bersepeda efisien, hemat BBM, hemat parkir, karena tadi saya ke tempat parkir juga dari pagi ya. Dan insya Allah dengan bersepeda kita akan bisa merasakan kalau ke masjid bersepeda luar biasa nikmat. Jadi kalau tidak keberatan baik kalau ibadah bisa dijalankan juga oleh Pak Wali Kota ya, minimal Selasa, Rabu, Jumat ke kantor bersepeda. Insya Allah mudah-mudahan ini jadi bagian dari dakwah kita juga, dan juga membuat alam kita lebih baik karena tidak banyak polusi. Kita serius dilihat pusat lah, saya bercanda itu. Ceritalah apa yang Suatu ketika ada seorang wali Allah bernama Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham hidup pada abad kedua Hijrah. Nabi, sahabat Nabi tabi'in. Datanglah seorang menemui Ibrahim bin Adham. Dia katakan, aku sedang susah hati, aku sedang risau, aku sedang galau melihat hidup. Lalu Ibrahim bin Adham menanyakan kepada dia 3 pertanyaan. Apakah umur yang sudah dijamin Allah Ta'ala mungkin berkurang? Tidak. Apakah rezeki yang sudah dijamin Allah akan berubah? Tidak. Apakah ketentuan dalam hidupmu yang sudah ditetapkan Allah mungkin dirubah oleh manusia? Tidak. Umurmu dijamin Allah, rezekimu dijamin Allah, nasibmu dijamin Allah. Lalu apa yang membuat engkau risau? Bagaimana menanamkan itu dalam hati? Karena kita hafal ceritanya, tahu, tapi untuk menguatkannya kita masih ketika menceramahkannya, jangan risau tentang hidup, takbir. Ternyata kita risau. saya diajari guru saya begini. Jangan pernah berharap dari makhluk. Yang pernah berharap pada makhluk? Ya, karena semua makhluk tidak bisa memberikan apapun kecuali yang diberikan Allah untuk. Jangan takut oleh makhluk, karena makhluk tidak bisa membawa mudarat apapun kecuali yang ditetapkan Allah untuk. Oleh karena itu bergaulah dengan makhluk, jangan tapi jangan ingin diberi, jangan ingin dipuji, jangan ingin dihargai,
jangan ingin dibalas budi, pokoknya di stop dari makhluk. Kalau di ke Allah saja. Ingin disayang Allah, ingin diberi Allah. Kalau di-nya ke makhluk, pasti Allah kasih alarm dari ke makhluk itu memberi, menghargai, menghormati, niscaya hati akan jauh lebih murah. Silakan. Jadi tidak boleh berharap kepada Allah. Tidak boleh. Termasuk berharap sepeda dan juga tidak boleh. Tidak boleh. Sudah cukup kan tadi saya ngomong, jangan dipungkir, jangan diingat-ingat. Ternyata menyakitkan. Kali kata Allah wajah berkata, gimana? Dutul mararah itulah al-majid amat minal hajar ila nas. Semua kepahitan sudah kurasakan seluruhnya dan tidak ada yang lebih pahit di hati ini selain berhajat berharap kepada manusia. Ini asli Pak, guru saya menekankan jangan pernah narap-narap apapun dari makhluk. Kalau kamu narap-narap, Allah tidak akan suka. Ijah kita akan hina. Kalau kita udah begini, pasti kita jadi hina. Setinggi apapun pangkat jabatan, kalau sudah begini, termasuk ulama, kalau sudah begini ke makhluk, pasti oleh Allah dihina. Tidak ada. Makanya tidak usah berharap, Allah sudah tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Selama ini aja kita ngaco diurus, apalagi kita beneran kalah. Apa Ustaz Jangan memandang wajah ulama itu apakah pertemuan kita ini juga diatur? Pasti tidak ada satupun yang keluar dari lauh mahfuz, tidak ada satupun kejadian tanpa izin Allah. Ada izin Allah, ada ridho Allah. Setiap yang terjadi izin Allah, tapi belum tentu Allah ridho. Tapi kalau Allah ridho, itulah yang terbaik bagi kita. Apakah ada yang hadir di sini Allah tidak ridho? Boleh jadi ada yang niatnya salah. Karena ridho Allah itu ada pada niat dan cara yang Allah sukai. Taat membagi dua, yang satu izin Allah, yang satu ridho Allah. Ini yang membuat manusia sekarang sesat tapi pakai dalil. Ketika ditanya, kenapa kamu pakai sabu-sabu? Kenapa kamu berzina? Kenapa kamu minum khamar? Ustaz, ini kan atas izin Allah. Iya, tapi Allah nggak ridho, hanya Allah murka kepada dia. Tidak diridhoi Allah. Tidak, karena ridho Allah itu ada pada niat dan perbuatan yang disukai Allah. Semua yang terjadi di alam ini atas izin Allah. Izin Allah. Orang yang mabuk pun karena izin Allah. Izin Allah. Orang yang maaf berbuat dosa pun karena ada kuasa dan kudrat iradat Allah. Izin Allah. Tapi Allah tidak ridho. Allah tidak ridho. Sedangkan kita cari adalah keridhaan Allah. Ya. Dan kalau sudah berat niat, Allah kan tahu. Pasti Allah kasih ketenangan di hati kita. Kalau kita yang nggak benar, nanti Allah kasih alarm, tapi kita tidak enak, tidak nyaman. Itu alarm itu Allah. Di usia Kiai Haji Abdul Masyar 58 tahun, Rasulullah SAW 58 itu menurut miladiah ya. Ya, Berarti kalau hijrah sudah mati. Iya. Ada tidak rasa takut? itu yang saya pikirkan terus. Iya. Lebih banyak ingat siap mati daripada siap dulu. Apa yang tak sebutkan kalau? Ya, saya kata dulu cukup bakal pulang jumpa dengan Dan suara Allah berubah ke dan tinggalkan kita Kalau diberikan umur lebih panjang, apa yang akan lakukan? Obsesi apa yang belum tercapai? Cita-cita apa yang akan terusung? Kalau saya diberi umur panjang, waktu saya ingin betul-betul tobat sehingga tidak tersisa lagi dosa-dosa kecuali Allah ampuni. Karena saya tahu tidak ada yang mengancam Abdullah bin Mas'ud selain dosa sendiri. Saya tidak pernah merasa terancam oleh apapun siapapun selain oleh dosa
aib yang selama ini saya lakukan, dan itu harus betul-betul. Dalam beberapa pertemuan selalu cerita tentang dosa. Lama-lama saya berpikir, dosa apa? Korupsi tidak ada kesempatan. Pacaran tidak mungkin. Dosa apa? Nabi SAW, wallahi demi Allah inilah astaghfiru ila rabbi, aku beristighfar kepada Allah wa atubu ilaih.